Oh iya baik. Romo Tejo, saya akan menjawab pertanyaan Romo Tejo satu persatu. Loh, banyak juga nggak apa-apa. Ayo, ayo, ayo. Satu, kata orang saya ustadz. Maka jangan persalahkan saya ketika orang menyebut ustadz. Silakan tanya kepada orang-orang itu. Lagi pula saya secara pribadi merasa belum layak untuk disebut ustadz, Romo. Apalagi kemudian masuk ke dalam kategori ulama. Masih jauh. Yang kedua, ketika Sama lauknya. Udah mau sholat. Assalamualaikum. salam. Lu kayak jadi cecak langgar, Jah. Jalan yuk. Capek tau nggak bang? Dari tadi jalan mulu, kapan nyampenya? Iya, aja. Lu kayaknya maidok gua mulu. Kenapa sih? Kalau gua udah punya kendaraan, lu udah gua angkut. Gua mau ngebut lo. Makanya beli dong. Bapak pengen beli pakai apa, Mak? Ah, nyaut aja lu, Be. Aduh, ketemu lagi sama orang susih. Begitulah kalau jadi orang susih. Setiap hari dapat kusir aja. Nggak pernah selesai urusannya. Jajan jendal-jendul. Ngapain ente ngeliat motor aneh yang gemuk begini? Ente nggak bakal mampu beli. Ente orang susah, orang kere, orang kismin. Urat ente urat susah. Masih belibet, belum sempat lurus. Abang, udah dong bang, jangan kayak gitu. Tenang aja ya, Yang. Tenang, tenang. Orang susah kayak begini perlu nasehatin. Kenapa mereka hidupnya susah? Karena mereka cinta sama Allah setengah-setengah. Enggak sungguh-sungguh. Makanya hidupnya belangsak terus. Susah terus. Kere terus. Capek deh. Aduh, udah deh Yayang ya. Jangan kelamaan ngomong sama orang yang begini. Urat abang bisa putus. Apa enggak dia? Udah bang. Assalamualaikum. Salam. Maafin ya bang. Buset dah. Sombong. Biarin tadi gua mogok. Emang enak motor gendut begitu dorong-dorong. Berat. Ya. Motornya MG lagi motor gede. Bung. Anak kali. Tenang aja, Be. Ntar juga ada waktunya orang. Kapan, Pak? Waktunya buat lu bang, waktunya mati. Ayo be. Ayo. Songong. Waduh, Masya Allah. Ada geledek. Ya Allah. Tadi mah bini saya bercanda, nggak serius. Mati bener nih. Ya. Astagfirullah. Kenapa jadi ngambek begini nih motor nih? Bang. Aduh. Bang. Kenapa Astagfirullahaladzim. jadi ajut-ajutan? Cek mesinnya deh bang. Astagfirullahaladzim. Orang kaya kayak abang mana ngerti mesin. Abang biasa ngitung duit. Kenapa jadi mesin yang pegang-pegang? Astagfirullah bang. Bang hujan bang. Anda juga tahu nih hujan. Baju ada ngepek deh. Gimana mana jadi imam terawih lagi. Iya bang belinya motor sih. Kalau bang beli mobil kan kita nggak kehujanan gini. Mana ada tahu bakal hujan. Bang Maruf, saya kira siapa? Kebetulan nih, saya habis nengok kebun sawit. Muter-muter di sono. Baliknya jam segini hujan. Nah, abang sendiri ngapain di situ, Bang? Hujan-hujanan. Lagi pula saya sendirian nih, Bang. Jadi, bisa nih abang numpang di sini, Bang? Oke. Aneh nggak mau numpang sama ente. Emangnya ada celamitan? Ya deh, Bang. Bagaimana abang aja? Saya jalan ya, Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dasar manusia sombong. Mobil murah aja pakai dipamerin. Besok aneh beli mobil yang gede. Yang muat 100 orang. Iya bang itu sih tronton.
Tronton. Enggak. Ane nggak mau beli tronton. Ane mau beli mobil yang mewah. Sama aja bohong, Bang. Abang beli mobil mewah tapi belinya dengan kesombongan. Ane nggak mencari dosa. Ah? Karena mereka itu orang yang sombong. Harus dibalas dengan kesombongan. Paham ente? Bang, udah deh, Bang. Abang ngoceh mulu. Ini gimana nih? Ayo. Kita balik yuk. Jaangon. Usman! Penek no blimbing kuwi, lunyu penek no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Usman. Kata orang Ustadz. Kata orang. Tapi kenapa hidup sampean itu bermewah-mewah? Jauh seperti hidupnya para sufi-sufi yang meninggalkan batas kesederhanaannya. Ustadz apa sampean? Ustadz bubut dunia. Ki Tejo. Romo Tejo. Oh iya baik, Romo Tejo. Saya akan menjawab pertanyaan Romo Tejo satu persatu. Loh, banyak juga nggak apa-apa. Ayo. Satu, kata orang saya Ustadz. Maka jangan persalahkan saya ketika orang menyebut Ustadz. Silakan tanya kepada orang-orang itu. Lagi pula saya secara pribadi merasa belum layak untuk disebut Ustadz, Romo. Apalagi kemudian masuk ke dalam kategori ulama. Masih jauh. Yang kedua, ketika seseorang dituntut untuk hidup apa adanya, ya saya hidup apa adanya, Romo Tejo. Saya ada mobil, ya saya gunakan mobil itu. Saya ada baju bagus, ya saya pakai baju bagus itu. Saya hidup apa adanya. Yang ketiga, ketika saya menggunakan mobil ini kemudian saya disebut cinta dunia, sebentar, saya yang kemudian akan bertanya kepada Anda, Romo Tejo. Rumah ini rumah Romo Tejo? Iya, ini rumah saya. Saya bakar rumah Romo Tejo, bagaimana? Ya jangan. Jangan-jangan Romo Tejo lebih cinta dunia daripada saya. Karena rumah Romo Tejo dunia, mobil saya juga dunia. Kita hidup di dunia. Jangan lupa Romo Tejo, walaupun akhirat mungkin yang kita kejar, tapi dunia ini masih kita pijak. Kita belum berpindah tempat dari dunia ini, Romo Tejo. Hehehe. Tapi Nabi Muhammad itu miskin. Kenapa sampean hidupnya mewah? Nabi Muhammad hidup miskin karena Nabi itu uswah atau teladan bagi umatnya. Seandainya Nabi hidup kaya, maka kita akan mengatakan ya wajar Nabi Muhammad rajin ibadah, lawang sudah kaya. Tapi ketika Nabi Muhammad hidup miskin dan ketika kita kaya, maka kita akan malu. Kita kaya, kenapa kita tidak rajin ibadah? Dan ketika kita hidup miskin, bukankah Nabi Muhammad juga hidup miskin? Dan kemiskinan bukan alasan sehingga kita tidak mengerjakan ibadah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama, seandainya para ulama mereka hidup kaya, apakah itu salah? Tentu jawabannya tidak. Karena para ulama al-ulama warathatul anbiya. Artinya, Para ulama adalah pewaris para nabi. Ingat, para nabi bukan satu nabi. Ada 25 nabi rasul yang wajib kita ketahui adanya. Wajib kita imani tentang kenabian dan kerasulannya. Dan mereka berbeda-beda. Ada nabi yang kita sebut ganteng sekali dan terkenal dalam sejarah, Nabi Yusuf alaihissalam. Ada nabi yang berdakwah dengan tulisannya, Nabi Idris alaihissalam. Ada nabi yang sangat kaya raya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada nabi yang sangat miskin, sehingga dengan kemiskinannya beliau sendiri tidak punya baju salin selain satu lembar baju yang beliau gunakan, Nabi Isa alaihissalam. Bahkan ada nabi yang berdakwah dengan suaranya yang indah, Nabi Dawud alaihissalam. Maka tidaklah mengapa dan tidaklah mengherankan apabila kemudian para ulama yang merupakan pewaris para nabi pun berbeda-beda. Ada mereka yang kaya raya, selayaknya nabi ada yang kaya. Ada mereka yang miskin, selayaknya nabi pun ada yang miskin. Karena yang penting tugas mereka sama. Sama-sama mendakwahkan dan mensyiarkan agama Allah. kalau itu sih Romo Tejo paham. Tapi ingat, kemewahan dunia sampean itu akan merepotkan kalau sampean nanti mati. Terima kasih Ki Tejo. Romo, Iya baik, Romo Tejo. Justru karena saya tahu saya akan mati dan justru ketika saya tahu saya akan kemudian berpindah kampung dari kampung dunia menuju kampung akhirat, maka saya gunakan dunia ini sebagai kebun saya untuk kemudian saya petik hasilnya. kebun apa? Buah siapa?
Kalau ngomong tuh yang jelas, yang terang. Dunia ibarat kebun. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita petik. Ketika di dunia kita menanam kebaikan, itu artinya kita akan...